akan saya presentasikan tentang jual beli salam. Rekan-rekanku sekalian, langsung saja karena waktunya 10 menit presentasi, saya bersingkat saja. Untuk menyambung pemahaman kita, tidak ada salahnya saya memulai dengan pengertian apa yang dimaksud salam itu sendiri. Yang pertama, rekan-rekanku sekalian, jual beli salam juga dinamakan dengan jual beli salam yang artinya terdahulu, karena uangnya sudah diberikan terlebih dahulu sebelum waktu penyerahan perniagaan. Jadi uangnya diberikan terdahulu. Ini bisa juga disebut dengan urbun atau panjar, yaitu DP-nya. Sedangkan menurut Said Sabiq bahwa salam adalah penjualan suatu dengan kriteria tertentu dalam tanggungan tertentu dengan pembayaran yang disegerakan. Pembeli disebut dengan al-muslim atau pemilik salam yang menyerahkan barang tersebut. Penjual disebut muslim ilaihi, yaitu orang yang diserahi, orang yang menerima barang tersebut. Sedangkan barang yang dijual disebut mustamfih, barang yang akan disegerakan, dan harganya disebut Rasul Malis Salam, yaitu modal salam. Bisa di next PowerPoint-nya. Nah, adapun landasan hukum Ba'i Salam ada 3 menurut pendapat para ulama. Tentunya di dalam kitab Fiqh Sunnah yang dikarang oleh Said Sabiq, itu PowerPoint-nya. PowerPoint-nya bisa ditampilkan lagi. Baik. Ntar dulu saya buka dulu PowerPoint-nya. Yang kedua yaitu hukum disyariatkannya salam. Pertama tadi dengan ada dengan Al-Quran, dengan Sunnah, dengan Ijma. Dan kitab yang dikarang oleh Said Sabiq, dengan kitab yang lain juga, kitab fikih para ulama, bahwa secara sepakat bahwa salam itu boleh berdasarkan dalil. Pertama Al-Quran, Quran surat 2 ayat ke-282. Ya ayyuhalladzina amanu billahi ila ajalin musamma. Wahai orang beriman, apabila kamu ingin mengadakan satu jual beli dengan waktu tertentu, maka catatlah. Ibnu Abbas dalam ayat ini berkata bahwa ayat ini berkaitan dengan salam, bahwa Allah SWT membolehkan jual beli salam. Yang kedua dengan dalil hadis, yaitu sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan, siapa yang melakukan salam atau salam, hendaklah melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas sampai dengan batas waktu tertentu. Yang ketiga yaitu dalil ijma. Ibnu Mundir mengatakan bahwa semua orang yang ilmunya kami pelihara, yaitu maksudnya para ulama, mengatakan bahwa salam itu boleh. Adapun yang selanjutnya, yang halaman ketiga, masuk ke produk perbankan syariah, yaitu salah satu produk perbankan syariah itu yaitu Ba'i Salam. Kan dibagi 3, produk perbankan syariah dibagi 3. Yang pertama penyaluran dana, dan salam ini termasuk ke dalam poin penyaluran dana. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Kita artikan saja nasabah ini sebagai produsen aja lah. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah atau produsen sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip jual beli ijon, namun dalam transaksi ini kuantitas, kualitas,
harga dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti. Yang selanjutnya, dalam praktek perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah. Nah, yang di atas saya artikan produsen ya, yang membuat barangnya. Ya, yang rekanan nasabah ini kita artikan saja nasabah. Kepada nasabah atau rekan nasabah. Secara tunai atau secara cicilan. Harga jual yang ditetapkan bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah dengan keuntungan. Masuk ke halaman keempat ya. Ketentuan umum Ba'i Salam produk perbankan syariah. Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifiknya. Ini ketentuan umumnya ya. Secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlahnya. Sebagaimana dalam hadis tadi disebutkan. Apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad, maka nasabah produsen harus bertanggung jawab dengan cara antara lain mengembalikan dana yang telah diterimanya atau mengembalikan barang yang sesuai dengan pesanan. Adapun supaya kita lebih jelas apa yang dimaksud, apa skema jual beli salam, kita lihat gambar yang ada di poin 5. Gambar yang ada di poin 5, skema Ba'i Salam. Lihat di sana ada bank syariah, ada produsen penjual, ada nasabah. Lihat kan sekalian, nomor 1, lihat sekali lagi nomor 1, negosiasi pesanan dengan kriteria. Sekali lagi kan sekalian supaya kita paham, nomor 1, negosiasi pesanan dengan kriteria. Lihat panahnya, nasabah memesan kepada bank, sebuah pesanan dengan kriteria tertentu, jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlahnya secara spesifik. Lihat, yang pertama, nasabah memesan kepada bank. Ini juga disebut dengan Ba'i Salam. Nasabah ke bank disebut dengan Ba'i Salam. Tetapi kan di sini bank belum punya barangnya, maka bank juga melakukan Ba'i Salam ke produsen penjual. Lihat nomor 2, kawan-kawan, nomor 2, pemesanan barang nasabah dan bayar tunai. Di sini bank syariah juga bertransaksi salam, memesan barang sebagaimana yang tadi dipesan oleh nasabah. Tetapi di sini bank langsung membayar tunai ke produsen penjual, dan telah ditentukan waktunya, misalkan 1 tahun nih udah ditentukan waktunya, maka akad udah sempurna nih, udah disetujui oleh semua pihak. Ketika 1 tahun udah selesai, maka si produsen penjual, lihat nomor 3 kawan-kawannya, mengirim pesanannya kepada nasabah. Setelah dikirim pesanan tersebut, maka si produsen penjual, lihat nomor 4 kawan-kawan, mengirim dokumen ke bank syariah sebagai tanda bukti telah dikirim pesanannya. Yang kelima, nasabah, lihat nomor 5, nasabah membayar sesuai dengan kesepakatan nasabah dengan bank, mau tunai atau mau kredit, mau kredit sesuai dengan kesepakatan. Nasabah membayar kepada bank syariah, misalnya dikredit, dikredit, sepakat. Jadi gitu. Dan
Mekanisme ini disebut dengan saham paralel. Jadi nasabah ke bank bagi salam juga, bank ke produsen bisa juga, jadi paralel, banyak penyambungannya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dimengerti oleh kawan-kawan. Nah, syukran Akhi Azam Al-Karim. Tunggu dulu ya. Kelihatan nggak? Kelihatan ya ini. Presentasinya belum ya? Oh, tunggu. Screen. Kelihatan nggak, Zam? Ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala habibina Mustafa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal ikhwa, Ustadz Aga yang saya hormati, dan teman-teman sekalian, teman seperjuangan yang saya cintai dan saya banggakan, izinkan saya di sini untuk mempresentasikan makalah pengantar hukum ekonomi syariah. Sebelumnya afwan, saya tidak membuat PowerPoint-nya. Jadi saya akan mengambil dari makalahnya langsung dan mempresentasikannya pada kita semua. Ada lebih baiknya sebelum kita masuk ke produk perbankan syariah sistem mudharabah yang sekarang ini diamanakan untuk saya, maka kita lebih baik untuk mengetahui pendahuluan. Latar belakang pada dasarnya setiap manusia dalam aktivitasnya baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi tidak lepas dari tujuan yang akan ia peroleh selepas aktivitas tersebut. Dengan berbagai macam perbedaan sudut pandang manusia terhadap esensi dari apa yang hendak ia peroleh, maka tidak jarang dan sangat tidak menutup kemungkinan proses untuk menuju tujuan yang ingin dicapainya menjadi bermacam-macam. Suatu usaha walaupun direncanakan dengan sebaik-baiknya, namun tetap mempunyai risiko untuk gagal. Dalam menghadapi ketidakpastian merupakan salah satu prinsip yang sangat mendasar dari ekonomi Islam. Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian di awal. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman ya, pendahulunya. Jadi manusia itu tidak lepas dari namanya aktivitas yang bersifat dunia dan ukhrawi. Maka setiap manusia itu akan mencapai prosesnya itu dengan bermacam-macam. Salah satu usaha untuk mendapatkan proses duniawi dan ukhrawi itu dengan ekonomi Islam, dengan salah satunya metode sistem mudharabah, bentuk kerjasama antara kedua belah pihak. Masuk ke bab pembahasannya. Pengertian mudharabah. Mudharabah berasal dari kata ad-darbu fil ard, yaitu berjalan di muka bumi. Dan berjalan di muka bumi ini pada umumnya dilakukan dalam rangka menjalankan suatu usaha, berdagang, atau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau juga bisa dibilang mudharabah ini seperti al-qat, sepotong, karena pemilik modal mengambil sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan dan ia berhak mendapatkan sebagian dari keuntungannya. Sedangkan menurut istilah fikih, mudharabah ialah akad perjanjian atau kerjasama usaha antar kedua belah pihak, yang salah satu dari keduanya memberi modal kepada yang lain supaya dikembangkan. Sedangkan keuntungannya dibagi antara keduanya sesuai dengan ketentuan yang disepakati, seperti itu. Dasar hukum mudharabah.
Jadi akad mudharabah dibolehkan dalam Islam karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dengan seorang pakar dalam memutarkan uang, atau bisa dibilang mudharib. Jadi orang yang mengelola harta dari si investor atau si apa sih namanya? Orang yang memiliki modal, seperti itu. Banyak di antara pemilik modal yang tidak pakar dalam mengelola dan memproduktivitaskan uangnya, sementara banyak pula pakar di bidang perdagangan yang tidak memiliki modal untuk berdagang. Atas dasar saling menolong dan mengelola modal itu, Islam memberikan kesempatan untuk saling bekerja sama antar pemilik modal dengan seseorang yang terampil dalam mengelola dan memproduktifkan modal itu. Alasan dikemukakan para ulama fikih tentang kebolehan untuk kerjasama ini adalah firman Allah di dalam surat Al-Muzammil ayat ke-20 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa akharuna yadribuna fil ard yabtaghu min fadlillah. Dan sebagian mereka berjalan di bukit mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 198 yang berbunyi, Laisa 'alaikum junahun an tabtagu fadlam mir rabbikum. Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia rezeki hasil perdagangan dari Tuhanmu. Jadi kedua ayat di atas secara umum telah mengandung, ya, spesifiknya telah diberitahu bahwasannya hukum dasar mudharabah ini diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas dasar untuk mencari karunia Allah dan mencari rezeki dari hasil perdagangan tersebut, seperti itu. Kemudian rukun dan syarat mudharabah. Rukun dan syarat mudharabah itu terbagi menjadi empat. Yang pertama ialah harta atau modal. Modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya. Seandainya modal berbentuk barang, maka barang tersebut harus dihargakan dengan harga semasa dalam uang yang beredar atau sejenisnya. Kedua, pekerjaan. Hal-hal mengenai pekerjaan seperti tempat, waktu, dan jenis. Ketiga, keuntungan. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam persentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti. Keuntungan yang menjadi milik pekerja dan pemilik modal harus jelas persentasenya. Keempat, pemilik dan penerima modal. Sedangkan menurut jumhur ulama ada 3 rukun dari mudharabah, yaitu 2 pihak yang berakad atau pemilik modal, sahibu al-amal, dan pengelola dana, pengusaha atau mudharib. Keduanya hendaklah orang yang berakal dan sudah balik, dan bukan orang yang dipaksa. Keduanya juga harus memiliki kemampuan untuk diwakili dan mewakili, seperti itu. Yang kedua, materi yang diperjanjikan atau objek yang diadakan terdiri atas modal mal, usaha perdagangan dan lainnya yang berhubungan dengan urusan perdagangan tersebut atau keuntungan. Ketiga, sigot, yakni serah atau ungkapan penyerahan modal dari pemilik ijab dan qabul. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah lebih memerinci lagi menjadi 5. Modal, pekerjaan, laba, sigot, dan 2 orang akad. Jenis-jenis mudharabah. Secara umum mudharabah dibagi menjadi 2, yaitu mudharabah mutlaqah, mudharabah secara mutlak atau bebas. Bentuk kerjasama antara pemilik modal dan pengelola modal yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifik jenis usaha, waktu, dan daerah bisnisnya. Yang kedua, mudharabah muqayyadah, mudharabah terkait,
kebalikan dari mudharabah mutlaqah, yakni pengelola modal dengan batas jenis usaha, waktu dan tempat usaha yang telah disepakati oleh si investor. Masuk ke ketentuan hukum mudharabah. Ketentuan hukum mudharabah. Adapun ketentuan hukum mudharabah, yaitu mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu. Kedua, kontrak tidak boleh dikaitkan dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu pasti. Ketiga, pada dasarnya dalam mudharabah tidak ada ganti rugi. Yang keempat, jika salah satu pihak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrasi syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah, seperti itu. Kemudian lanjut ke skema mudharabah. Skema mudharabah. Pemilik modal, sohibul mal, investor, menyerahkan modalnya kepada pengelola atau mudharib, orang yang mengelola harta modal dari si investor ini untuk diolah dalam sebuah proyek atau usaha yang diinginkan. Kemudian keduanya melakukan perjanjian bagi hasil. Jika untung dibagi sesuai nisbah yang telah ditetapkan dalam presentasinya. Jika rugi ditanggung pemilik dana atau si investor yang memiliki dana tersebut. Langsung kita ke bab kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari sistem mudharabah ini, kesimpulannya ialah bahwasanya Allah itu sangat sangat mempermudah perdagangan ekonomi syariah itu dipermudah oleh Allah dengan sistem salah satunya mudharabah. Jadi ada orang yang tidak bisa berdagang tapi dia mempunyai modal, sedangkan ada juga orang yang punya orang yang bisa berdagang tapi tidak punya modal. Maka kedua orang ini yang punya modal tidak bisa dan yang bisa tapi tidak punya modal, maka jika ada kaitkan dengan kerjasama maka akan menghasilkan suatu ekonomi syariah yang mana ini bisa saling tolong menolong dalam kehidupan dunia dan ukhrawinya, seperti itu. Dan juga mudharabah itu dibagi menjadi dua. Ada yang mudharabahnya jelas, mutlak. Jadi ada yang mutlaqah, jadi bebas. Jadi ada mudharabah yang dia ini bebas, kita investor memberikan modal kepada si mudharib yang mengelola ini, maka dia bebas mau diapakan uang tersebut oleh si mudharib, mau dibelikan untuk lele atau mau dibelikan untuk buka usaha warung makan, itu terserah. Dan juga ketentuan waktu, tempatnya dibiarkan atau diserahkan semuanya penuh untuk si pengelola untuk mengelola uangnya atau modal tersebut. Sedangkan ada juga yang telah ditentukan. Jadi untuk jenis usaha, contohnya si investor meminta supaya pengelola membuat usaha, contohnya dagang martabak, contohnya seperti itu. Dagang martabak, jadi si investor mengasih modal untuk buat dagangan martabak, dan juga ketentuan waktunya telah ditetapkan, seperti contoh 6 bulan sekali ya. 6 bulan sekali kita harus bagi hasil dengan persentase atau keuntungannya yang telah kita tetapkan sebelumnya. Dan juga tempatnya telah ditetapkan oleh si investor. Dia harus berjualan contohnya di jalan raya yang ramai, tidak boleh di tempat yang sepi karena bisa memungkinkan merugikan si investor dan sebagainya, gitu. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kebenaran datangnya dari Allah, apabila ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman mahasiswa yang
saya cintai. Kita simak tadi tentang sekilas atau seulas tentang produk hukum perbankan syariah, yaitu salam. Kemudian juga mudharabah ya. Nah, sebelum Bapak masuk pada inti bahasan, Bapak ingin yang teman-teman yang lain coba berikan dulu komentar atau mungkin juga memberikan pertanyaan terkait dengan pemaparan produk salam dan mudharabah yang barusan dipresentasikan ya. Silakan untuk moderatornya diarahkan dulu para mahasiswa untuk aktif dulu bertanya, kemudian juga memberikan komentar. Untuk jenis mudharabah atau apa ya, produk mudharabah yang terberlakukan syariah itu contohnya seperti apa ya? Apakah sama seperti mudharabah yang di presentasi tadi atau berbeda seperti itu? Gimana kurang dengar, Ahi. Coba diulangi lagi. Akad mudharabah yang ada di perbankan syariah itu apakah sama seperti yang dipresentasi contohnya atau berbeda seperti itu? Karena kan ya coba bisa jelaskan mungkin. Oh iya. Biar kita lebih paham gitu. Jadi ini Ahi, sebelumnya gini Ahi, sangkut pautnya dengan perbankan syariah. Jadi kan perbankan syariah tuh gini. Dia kan ada produk dan jasa bank seperti itu ya. Jadi ada penghimpunan, ada penyaluran, dan juga ada jasa keuangan. Sedangkan yang tadi Anda presentasikan itu tuh masuk dalam penyaluran dana. Jadi si bank ini memegang atau menerima atau tempat menyimpan penyaluran dari modal yang diberikan investor untuk si pengelola tersebut. Kurang lebih seperti itu sih yang Anda pahamin sih. Mungkin kalau lebih jelasnya Ustaz Aga bisa memberitahu. Oke, gini. Ini sebetulnya ada beberapa perspektif ya tentang mudharabah ini. Ada mudharabah bahasa undang-undang perbankan, ada mudharabah bahasa kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES), ada juga bahasa mudharabah menurut fatwa ekonomi syariah yang dihimpun dalam Dewan Syariah Nasional MUI (DSN MUI). Pun juga ada bahasa mudharabah dalam perspektif fikih. Dan yang paling umum yaitu ketika mudharabah dibahasakan sebagai produk perbankan. Nah, sebetulnya ada titik temunya tentang pembahasan mudharabah ini, tapi ketika diimplementasikan, itu akan menyesuaikan dengan program yang sedang dijalankan. Mudharabah bisa masuk pada produk simpanan, tabungan, juga mudharabah bisa masuk pada produk pembiayaan. Nah, kalau sudah diperbankan seperti itu, tapi ruh mudharabahnya, ya, itu tidak berubah. Namun dari sisi pembahasaan itu ada penyesuaian dengan lembaga terkait, ya. Nah, sebetulnya nanti pembahasan mudharabah ini akan Anda lebih simak di kajian mata kuliah fatwa ekonomi syariah ya, kajian fatwa. Nanti Anda akan membahas lebih radik lagi tentang hukum mudharabah ini, karena nanti Anda dituntut juga menyertakan data pengertian mudharabah dalam berbagai perspektif. Nah, supaya nanti pemahamannya akan menjadi jelas. Nah, intinya
bahwa mudharabah ini bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, pun juga bisa diimplementasikan dalam sebuah lembaga. Kita ambil contoh dalam sebuah lembaga ya, produk mudharabah itu seperti ini. Anda menabung di bank, dan Anda memang berniat menabung, kemudian bank menawarkan, kira-kira mau memakai akad apa? Karena biasanya kalau tidak wadiah, itu mudharabah. Nah, ketika Anda memilih produk mudharabah, maka uang yang Anda simpan di bank itu, pihak bank akan menggolang uang Anda, akan dilebur dengan investasi halal, gitu kalau di bank syariah itu. Jadi, uang Anda tercampur dengan uang yang terkumpul di bank. Kemudian biasanya akad mudharabah itu syarat ketentuannya karena berbagi untung, berbagi rugi. Ketika mendapatkan keuntungan yang cukup signifikan dari bank, maka pihak bank akan memberikan bagi hasil. Kalau bahasa konvensional, istilah ini suka disebut dengan bunga bank. Nah, di syariah modelnya adalah sistem bagi hasil. Kemudian nanti akan dipaparkan nisbahnya, porsi bagi hasilnya, sesuai dengan kesepakatan apakah misalnya Anda sebagai nasabah mendapatkan 40% atau 60% dari total bagi hasil, dan pihak bank 40% misalnya. Yang 60% itu kan dibagi secara proporsional, dari total nasabah, berapa uang yang digolangnya. Nanti akan dibagi secara proporsional kepada total nasabah yang ada di bank itu yang mengikuti program mudharabah. Berarti ketika terjadi pailit, bank kemudian mendapatkan kerugian dari investasi itu, Anda juga ikut rugi. Cuman kerugian yang ada di bank itu tidak sampai uang yang Anda simpan itu hilang. Karena kalau sudah seperti itu berarti banknya kan lapse begitu, collapse gitu. Nah, tapi uang yang Anda simpan di bank itu minimal tidak mendapatkan bagi hasil. Gitu ya. Nah, jadi ada berbagi untung, berbagi rugi. Kemudian bagaimana posisinya? Ya, Anda posisinya adalah sebagai sahibul mal atau pemilik harta. Gitu ya. Kemudian bank itu sebagai mudharib, pelaksana kegiatan usaha. Nah, kemudian ketika ini diimplementasikan di luar perbankan, misalnya sehari-hari, bisa misalnya Anda joinan dengan teman kuliah atau siapapun yang Anda kenal dan Anda percaya, tiba-tiba teman Anda ini punya skill yang cukup bagus, misalnya jago bikin sate marangi misalnya, khas Purwakarta misalnya. Nah, kemudian dibikinlah di Jakarta, join dengan Anda kebetulan ada modalnya, tapi Anda nggak punya skill, gitu. Nah, kemudian kerjasama dengan teman Anda yang punya skill itu, maka Anda sebagai pemilik harta itu, sebagai sahibul mal, ini menguasai penuh terhadap permodalan yang dibutuhkan oleh teman Anda. Teman Anda hanya mengeluarkan skill saja. Kemudian juga berkomitmen untuk berdagang, Nah, taruhlah uang yang Anda keluarkan itu sekitar 50 jutaan misalnya, dengan roda, sewa tempat, peralatan makan, dan lain sebagainya misalnya. Nah, kemudian teman Anda menjalankan usahanya, tinggal kemudian nanti diatur nisbahnya. Dari apa yang sudah diperdagangkan, misalnya per hari modal bergulirnya atau modal pokoknya berapa, kemudian pendapatannya dari modal itu berapa per hari itu. Nanti hari kedua pasti modalnya akan berbeda, karena modal yang kemarin itu masih ada yang bisa digulirkan lagi. Jadi setiap hari itu akan keluar modal yang berbeda. Yang penting adalah akuntabel di dalam pencatatan keuangan. Jadi nanti teman Anda harus melaporkan hari pertama modalnya berapa, modal pokok penjualannya, dan keuntungannya berapa. Nanti hari kedua juga sama, modal pokoknya berapa, keuntungannya berapa. Diakumulasi semuanya menjadi seperti cash flow modelnya, yang ya keluar masuk saja.
Termasuk di sana ada biaya operasional, gaji, kalau misalnya membutuhkan ada karyawan yang membantu, bayar listrik, gitu kan, dan lain sebagainya, itu disimpan di sana, termasuk likuiditas, misalnya menyimpan untuk biaya sewa di tahun depan, misalnya. Kalau biayanya misalnya tahunan, bayar atau bulanan, berarti ada yang harus disimpan itu dihitung sebagai biaya. Kemudian juga zakat yang dikeluarkannya berapa. Setelah itu keluar, maka bersih, pendapatan bersih itulah yang kemudian dibagi dua. Nah, dibagi duanya tergantung kesepakatan. Kalau Anda menghendaki bahwa cukuplah saya 30% pemilik modal, dan yang pelaku usaha 70%. Karena pelaku usaha ini memang menyita waktunya luar biasa. Namun ingat, mudharabah itu ketika terjadi force major, apakah kecelakaan, gempa bumi, kemudian kehilangan yang bukan disebabkan sebuah kelalaian dari mudharib, maka yang menanggung rugi itu adalah sohibul mal. Tapi kalau terjadi wan prestasi dari mudharib, ketidakjujuran dan lain sebagainya, maka si mudharib harus bertanggung jawab terhadap kehilangan modal itu. Nah gitu, nisbahnya berapa? Tidak ada aturan, sesuai kesepakatan saja. Yang penting antara keduanya sama-sama ridho, ya. Nah itu dalam kehidupan sehari-hari. Atau juga misalnya kalau ada saudara atau teman yang suka pinjam uang ke kita, nanti jangan pakai akad qard, akad pinjaman. Coba arahkan dengan akad usaha supaya nanti ada tanggung jawab. Jadi jangan sampai Anda pakai akad qard, akad pinjaman biasa, tapi Anda marah ketika uang tidak kembali. Gitu, ya, jadi akad mudharabah itu akad yang sangat fleksibel untuk bisa digunakan. Plus juga akad mudharabah itu ada mudharabah mutlaqah, ada mudharabah muqayyadah. Jadi kalau mudharabah mutlaqah itu si pemilik harta itu membebaskan, silakan terserah mudharib saja, mau bagaimana usahanya, begitu. Mau seperti apa usahanya. Nah, mau dagang apa juga bebas, yang penting dikasih modal. Sedangkan mudharabah muqayyadah itu si mudharib menentukan harus jualan sate, satenya harus sate Marangi, tempatnya di sini, jamnya jam sekian, dagangnya. Jadi diatur syarat dan ketentuan, itu tidak ada masalah, gitu ya. Jadi kembali kepada kesepakatan. Oke? Itu tentang mudharabah. Nanti implementasi di perbankan kalau terkait dengan pembiayaan, ya, kalau terkait dengan pembiayaan, maka itu terkait dengan program-program yang ditawarkan oleh bank. Jadi kita nggak bisa bikin sendiri, terserah kita. Tergantung bank punya programnya apa. Nah yang terakhir, saya ingin mengomentari dulu terkait dengan salam. Tadi Anda menjelaskan tentang nasabah. Jadi ada bank membeli ke nasabah, gitu ya. Anda juga menyebutkan ada istilah salam paralel. Coba diulangi lagi ya presentasi tentang salam itu. Dan yang mau komentari masalah mudharabah juga silakan. Gimana Seth? Bisa diulang Seth? Silakan.
Sudah ada yang menjelaskan? Baik, Ustaz, mengenai salam paralel, mengingat bahwa bank ini tidak menjadikan barang yang dibeli atau yang dibacanya ini sebagai persediaan, maka dimungkinkan bagi bank untuk melakukan akad salam kepada pihak yang ketiga, yaitu pembeli kedua. Misalnya bisa pedagang pasar atau bulog atau yang lainnya, maka mekanisme ini disebut dengan paralel salam. Mungkin itu saja. Ini salam itu kan sebetulnya kalau misalnya kita coba terjemahkan secara mudah, itu kan jual beli inden ya. Anda tahu kan jual beli inden? Jual beli inden itu jual pesanan, jual beli pesanan. Jadi Anda membeli barang dan kondisi barang itu belum ada, begitulah. Itu kan salam itu begitu. Pre-order bukan? Semacam pre-order bukan, Zat? Semacam apa? Pre-order. Pre-order, iya, kayak begitu. Jadi kadang salam ini membutuhkan uang masuk dulu. Kan gini, kalau bicara jual beli ya, bicara jual beli nih, ada barang kan ada uang. Uang masuk, barang terima. Nah sekarang uang masuk, barangnya nggak ada. Dan nggak ada di sini bukan memang nggak ada, tapi belum ada gitu. Nah, jual beli salam, kita coba salam ini terjemahkan dulu dalam kehidupan sehari-hari dulu. Misalnya Anda beli kursi untuk di madrasah misalnya, di sekolahan, sekolah agama. Anda beli kursi, tapi Anda ingin kursinya dengan desain Anda bikin sendiri. Pertama menyesuaikan dengan kondisi ruangan, menyesuaikan dengan anak yang dengan santri misalnya yang ada di madrasah, usia santri, otomatis kursi yang diharapkan itu begini modelnya. Dan ternyata keinginan Anda membuat kursi ini, Anda lihat ada contohnya. Jadi ada toko yang menjual kursi sesuai dengan yang Anda bayangkan. Ternyata ketika Anda membeli ke toko itu, toko ini mengatakan, ada kursinya Pak, tapi harus saya ambil dulu di Bandung. Dan itu biasanya butuh proses 1 minggu, karena pengambilan barang itu tidak setiap hari. Kan begitu? Nah otomatis Anda memberikan uang lah ke toko tersebut sebagai panjer, sebagai down payment atau sebagai DP, uang muka, sebagai tanda jadi. Nah Anda berikan uang itu, lalu kemudian Anda tunggu 1 minggu, setelah kursi yang Anda pesan dengan kuantitas yang diharapkan sesuai, misalnya Anda butuh pesan kursi sampai 30 kursi, maka transaksi finalnya adalah ketika barang tiba, Anda lunasi kekurangan. Itu kan salam begitu, sederhananya. Nah sekarang produk salam ini, ya, produk salam ini ada di perbankan. Gimana implementasinya? Ketika salam ada di perbankan, maka modalnya sama. Anda mau pesan apa? Gitu misalnya. Anda mau pesan motor Vario yang tahun 2020 dengan model terbaru. Ketika Anda pesan ke Koperasi Syariah atau ke BMT misalnya, dan BMT siap untuk membiayai, BMT siap nih untuk membiayai, maka BMT otomatis akan beli dulu tuh motor. Setelah motornya ada, sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan, maka motor itu bisa diberikan kepada Anda. Tapi ketika Anda transaksi dengan bank itu belum, motornya itu masih di posisi di luar, tapi sudah bisa ditransaksikan.
Makanya Anda berikanlah sama kayak tadi down payment atau DP. Karena biasanya kalau orang pergi ke koperasi syariah, kita pastikan nggak ada yang cash ya. Jadi kalau ada orang yang datang ke koperasi syariah, ke bank syariah, ataupun ke BMT atau kemanapun, itu rata-rata mereka tidak ada yang cash. Semuanya membeli secara taksit, membeli secara diangsur, atau bahasa perbankannya kredit. Nah, kemudian setelah barang itu ada, lalu kemudian Anda bertransaksi langsung. Biasanya Anda transaksi setelah motor itu ada, dan ternyata pihak bank juga memesan dulu barang itu. Nah, modelnya seperti itu sama. Nah, sekarang yang paralel seperti apa? Kalau yang paralel itu adalah, ingat ya, penjual barang kepada bank itu bukan nasabah. Nasabah itu adalah pelaku bisnis transaksi pembiayaan dengan bank. Berarti yang melakukan transaksi itu namanya nasabah gitu. Jadi yang menjual bukan nasabah. Gitu. Nah, penjual kepada bank, ternyata bank membutuhkan motor sesuai spesifikasi yang diharapkan oleh nasabah. Ternyata pihak dealer yang sudah kerjasama dengan bank itu belum mampu menyediakan karena dealer juga harus inden. Sehingga bank inden ke dealer, dealer inden ke pabrik terkait gitu, yang biasa berhubungan dengan dealer tersebut. Nah, indennya bank terhadap dealer itu salam, dan dealer juga kepada pabrik juga salam. Ini yang disebut dengan paralel gitu. Jadi ada dua produk salam yang bergulir di sana. Gitu ya. Oke, itu tentang salam. Sekarang saya ingin ada komentar sedikit juga tentang salam. Apa yang menjadi dasar bahwa salam ini dipersamakan dengan ijon? Mungkin juga sekalian jelaskan jual beli ijon itu seperti apa sih, gitu. Silakan. Silakan. Ini Ustaz, jual beli ijon ya Ustaz? Ya. Adapun dengan jual beli ijon, yaitu jual beli buah-buahan yang masih ada di tangkalnya. Misalkan kita menjual beli buah mangga yang masih kecil, yang baru tumbuh, kita beli. Nah, jual beli tersebut dilarang oleh Rasulullah SAW. Mengapa demikian? Karena masih mengandung unsur goror, yaitu masih
Unsur goro yaitu ketidakjelasan, karena mungkin saja buah itu bisa terkena hama, kuman atau yang lainnya yang menyebabkan busuk. Maka jual beli tersebut dilarang oleh Rasulullah SAW. Maka skemanya pun sama dengan jual beli salam. Mungkin jual beli ijon ini dikhususkan ke buah-buahan. Mungkin itu saja. Ya, kalau kemudian beda tipisnya begini, kalau uang muka yang Anda berikan atau panjar dan payment yang Anda berikan kepada pihak bank sebagai harga beli, maka itu spekulasi. Misalnya Anda beli motor ke koperasi dan koperasi juga melakukan spekulasi karena sudah umum misalnya, karena faktornya sudah umum. Misalnya Anda tetapkan salah 21 juta saja, dikasih 21 juta. Tetapkan harga 21 juta dan pihak koperasi juga memberi 21 juta barang itu. Dan Anda sudah menyepakati. Dan tiba-tiba harga itu anjlok sampai 25 juta, selisih 4 juta. Pihak bank nggak bisa menagih ke nasabah karena sudah sepakat. Nasabah juga tidak akan mau menambah 4 juta karena sudah deal. Nah inilah model ijon yang seperti ini yang diharapkan Rasulullah. Nah kalau kemudian misalnya ternyata motor yang dipesankan itu mungkin motor second mungkin ya, ternyata jatuhnya jadi 17 juta, maka itu jadi keuntungan koperasi dan pihak pembeli juga tidak bisa menggugat yang selisih yang tadi, yang lebih murah itu. Nah, seperti itulah model produk salam yang terjadi di kita. Baik, untuk moderator, Bapak minta dulu di absen hari ini, kehadiran. Di sini ada 22 orang. Mohon dicek hadirannya. Yang hadir hari ini, yang hadir silakan untuk memberikan komentar ya. Hadir misalnya atau hadiroh bagi perempuan silakan. Silakan untuk moderator memandu dulu untuk absennya. Pak Kak Ajam di ini ya, dicatat ya, sambil catat ya. Hadir. Ada. Adrianata hadir, tadi salah pencet. Tadi tuh pencet keluar. Sorry. Hadir. 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 Hadir.
Hadir. Afwan, itu Maulana Faiz hadir di chat. Miki lagi error kata. Iya. Hadir. 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 Des, Hadir. Nah, Madira. oke? Berapa orang yang hadir sesuai? Alfian Habib. Ada berapa? Oh, 21. Oke. Berarti 2 orang numpang doang ya? Nyimak ya? Oke. Teman-teman mahasiswa begini, karena juga Bapak sekalian adalah sebut sajalah bapaknya mahasiswa, karena Bapak kan prodi HES, Anda harus betul-betul maksimal ikut kuliah ya, karena ini hanya kita sebetulnya saling percaya nih tentang hal ini. Diharapkan juga dosen-dosen yang lain ketika memberikan materi, Bapak harap Anda sesuai jadwal. Kalaupun memang dosen tidak hadir, itu karena mungkin padat satu dan lain hal, tapi sebetulnya Anda masih tetap bisa kuliah. Karena biasanya perkuliahan ini modelnya jangan Anda samakan seperti Anda sekolah di aliyah ataupun di SMA ataupun di yang semisalnya, yang sederajat. Jadi kalau mahasiswa ketika tidak ada dosen, maka tugas kuliah itu silakan Anda diskusikan. Karena memang materi kuliah itu hadirnya ada di Anda. Ya. Sebetulnya. Jadi dosen itu sebetulnya hanya mengarahkan saja. Jadi kecerdasan itu muncul semuanya bersumber dari Anda. Nanti dosen tinggal mengarahkan supaya kecerdasan Anda tidak terlalu liar begitu. Atau tidak ada batasan dan tidak ada pijakan. Ya. Oke, Bapak berharap teman-teman mahasiswa bisa tetap komunikatif. Kita saling menghargai terkait dengan perkuliahan yang ada ini, dan insya Allah untuk HES ini ya teman-teman yang serius untuk bisa mengkaji model-model atau beberapa kajian yang ditawarkan dalam beberapa mata kuliah. Jadi topik-topik bahasan yang disajikan oleh para dosen, Anda silakan disimak saja. Oke, hari ini ada jeda sekitar 15 menit ke depan. Kita bisa akhiri perkuliahan kita sekarang. Kita sampai jam 9 kan ya? Betul ya? Jam 9:10, Ustaz. Oke. Nah, Bapak kasih kesempatan kepada Anda untuk mempersiapkan misalnya mata kuliah berikutnya di Ustadz Alit, Fikih Mawaris, atau di nanti Fiqhul Masail ya. Silakan Bapak kasih jeda, ada waktu sekitar 20 menitan untuk masuk ke perkuliahan Ustadz Alit, dan nanti ketemu lagi dengan Bapak insya Allah di pukul 10.30 ya, insya Allah ya. Oke. Baik, teman-teman mahasiswa, barangkali cukup sekian saja kuliah hari ini. Terima kasih banyak. Mata kuliah Salam dengan Mudharabah sengaja tidak Bapak bedah saja. Bapak betul-betul sangat bersyukur hari ini Anda sudah bisa mengungkap materi ini. Padahal materi ini sebetulnya sebagai materi pengantar, nanti menjadi materi penguat dari materi yang lain. Jadi nanti Anda akan ketemu lagi dengan produk Salam, Anda akan ketemu lagi dengan produk Mudharabah.
Makanya hari ini di pengantar mata kuliah mata kuliah dasar-dasar atau dasar-dasar hukum ekonomi syariah. Jadi Bapak ingin mengajak bahwa kurang lebih modelnya seperti itu. Jadi Anda harus bisa membagi pola dan tata pikir Anda ketika bicara dengan sebuah produk hukum ini. Anda bicara tentang definisi yang mana ini, ya. Jadi Anda harus sudah mulai dari sekarang mempetakkan itu. Jadi kalau Anda menyampaikan sebuah makalah bahwa Anda sedang menyampaikan definisi para ulama misalnya, Anda juga sedang menyampaikan definisi menurut fatwa DSR, Anda juga menyampaikan misalnya fatwa perorangan. Sekarang kan sedang banyak ya fatwa perorangan bersuliwar kemana-kemana gitu kan, yang kemudian membuat masyarakat bingung. Katanya yang ini produk salam halal, yang satu mengatakan haram, jatuh pada riba, goro, dan lain sebagainya. Jadi bermunculan fatwa-fatwa pribadi, Bapak mengatakan fatwa liar itu namanya. Bukan apa-apa, karena dia melakukan fatwa tapi tidak pernah menguji hasil analisisnya dengan para ulama yang lain begitu. Nah itu kan sebetulnya tidak ada etika yang seperti itu. Yang paling masalah adalah membingungkan masyarakat. Makanya Anda nanti tinggal melihat dari perspektif yang mana, dari sudut pandang yang mana, sampai kemudian Anda mengungkap ada bahasa regulasi, ada bahasa fatwa, ada bahasa undang-undang, juga ada bahasa bank gitu ya. Bahasa bank, karena bank itu mengimplementasikan dari bahasa undang-undang perbankan syariah. Baik teman-teman, terima kasih pertemuan hari ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di pertemuan ketiga. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.